Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayuvelia Vinla Putri dengan NIM 25170511174. Saya dari kelas 2K Akuntansi dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Hastanga Yoga dan Pranayama dalam praktik Surya Namaskar. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana hubungan antara gerakan tubuh atau yang biasa disebut dengan asana dengan pengaturan nafas atau yang biasa disebut dengan pranayama dalam menciptakan keseimbangan fisik dan mental. Pertama-tama kita akan masuk ke materi pengertian dari Hastanga Yoga sendiri, di mana Hastanga Yoga atau yang lebih dikenal dengan Astanga Yoga adalah suatu sistem ajaran yoga yang terdiri dari 8 tahapan, di mana Asta yang berarti 8 dan Anga yang berarti bagian. Ajaran ini berasal dari filsafat yoga yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam kehidupan manusia, seringkali terjebak ketidakseimbangan antara fisik dan mental akibat aktivitas sehari-hari, tekanan, dan pola hidup yang tidak teratur. Oleh karena itu, Hastanga Yoga hadir sebagai pedoman hidup untuk mengendalikan diri dan mencapai ketenangan batin. Lalu, adapun penjelasan dari 8 tahapan tersebut. Yang pertama ada yama, atau pengendalian sosial, di mana yama adalah aturan moral dalam hubungan dengan orang lain. Contohnya seperti tidak menyakiti atau yang bisa disebut dengan ahimsa, berkata jujur atau yang bisa disebut dengan satya, dan tidak serakah. Tahap ini penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Lalu yang kedua ada niyama atau pengendalian pribadi, di mana niyama berkaitan dengan disiplin diri, seperti menjaga kebersihan atau yang bisa disebut dengan saucha, lalu rasa syukur dan kedisiplinan. Ini membantu seseorang untuk membangun karakter yang kuat. Lalu yang ketiga ada asana. Asana atau sikap tubuh adalah gerakan atau posisi tubuh dalam yoga, di mana tujuannya bukan hanya untuk kebugaran, tetapi juga untuk menjaga kesehatan organ tubuh dan mempersiapkan tubuh untuk meditasi. Lalu adapun yang keempat, pranayama atau pengaturan nafas. Tahap ini mengajarkan bagaimana mengontrol nafas untuk mengatur energi dalam tubuh. Yang kelima ada pratyahara atau penarikan indera, di mana pada tahap ini seseorang belajar mengendalikan indera agar tidak tergoda oleh hal-hal dari luar. Yang keenam ada dharana atau konsentrasi, di mana dharana adalah latihan memusatkan pikiran pada satu objek atau tujuan tertentu. Lalu yang ketujuh ada dhyana atau meditasi, di mana tahap ini merupakan kelanjutan dari konsentrasi yang lebih mendalam hingga pikiran menjadi tenang dan stabil. Dan yang terakhir ada samadhi atau kesadaran tertinggi. Pada tahap ini, yaitu tahap terakhir, merupakan penyatuan diri dengan Tuhan, di mana seseorang mencapai kebahagiaan dan kedamaian sejati. Dari semua tahapan ini, asana dan pranayama adalah hal yang paling sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam Surya Namaskar. Lalu kita masuk ke pengertian pranayama, di mana pranayama sendiri berasal dari dua kata, yaitu prana yang berarti energi kehidupan dan ayama yang berarti pengaturan atau pengendalian. Jadi, pranayama adalah teknik mengatur nafas untuk mengendalikan energi dalam tubuh. Nafas bukan hanya proses biologis, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi mental. Saat seseorang sedang marah atau cemas, nafasnya menjadi cepat atau tidak teratur. Sebaliknya, saat tenang, nafas menjadi lebih stabil. Dengan latihan pranayama, seseorang dapat mengontrol emosinya melalui pernafasan. Lalu adapun manfaat dari pranayama sendiri, di mana yang pertama membantu menenangkan pikiran dan emosi, yang kedua meningkatkan konsentrasi dan fokus, yang ketiga melancarkan peredaran darah dan oksigen,
Yang keempat, mengurangi stres, kecemasan, dan ketegangan. Dan yang terakhir, menyeimbangkan energi dalam tubuh. Oleh karena itu, pranayama sangat penting dalam praktik yoga karena menjadi penghubung antara tubuh dan pikiran. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian dari Surya Namaskar, di mana Surya Namaskar sendiri merupakan rangkaian gerakan yoga yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada matahari atau yang biasa kita sebut dengan surya, yang dianggap sebagai sumber kehidupan dan sumber energi. Latihan ini biasanya dilakukan pada pagi hari karena pada saat itu udara masih segar dan energi matahari mulai muncul sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Surya Namaskar tidak hanya berupa gerakan fisik, tetapi merupakan kombinasi dari asana atau gerakan tubuh, pranayama atau pengaturan nafas, dan konsentrasi atau fokus pikiran. Dengan demikian, latihan ini menjadi praktik yang menyeluruh, tidak hanya melatih untuk tubuh, tetapi juga pikiran dan jiwa. Lalu adapun urutan gerakan dari Surya Namaskar. Surya Namaskar terdiri dari beberapa gerakan yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan. Setiap gerakan memiliki manfaat tertentu bagi tubuh, yaitu yang pertama adalah pranamasana atau posisi berdoa. Posisi awal dengan kedua tangan di depan dada melambangkan penghormatan atau kesiapan. Yang kedua ada hasta uttanasana atau tangan ke atas, di mana tubuh diregangkan ke atas untuk membuka dada dan paru-paru. Lalu yang ketiga ada padahastasana atau membungkuk ke depan, melatih fleksibilitas tubuh dan memperlancar aliran darah ke otak. Lalu yang keempat ada aswasancalanasana atau posisi kuda-kuda, membuka pinggul dan melatih keseimbangan. Lalu yang kelima ada dandasana atau plank, di mana menguatkan otot tangan, perut, dan kaki. Yang keenam ada Astanga Namaskara atau 8 titik tubuh, di mana 8 bagian tubuh menyentuh lantai sebagai simbol penyerahan diri. Lalu yang ketujuh ada Bhunjangasana atau kobra, di mana membuka dada dan memperkuat tulang belakang. Lalu yang kedelapan ada Parwatasana atau gunung, di mana meregangkan seluruh tubuh dan meningkatkan sirkulasi darah. Selanjutnya kembali ke posisi awal, mengulang gerakan dengan ritme yang sama. Setiap gerakan dilakukan dengan irama nafas tertentu sehingga tubuh dan pikiran bekerja secara selaras. Lalu kita masuk ke materi hubungan Hastanga Yoga dengan pranayama dalam Surya Namaskar, di mana Surya Namaskar merupakan bentuk praktik nyata dari beberapa tahapan dalam Hastanga Yoga, yaitu ada asana terlihat dalam setiap gerakan tubuh, lalu pranayama diterapkan dalam pengaturan nafas, dan yang terakhir yaitu dharana atau konsentrasi muncul saat fokus pada gerakan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa konsentrasi, gerakan menjadi kurang bermakna, dan tanpa pranayama, gerakan menjadi sekedar aktivitas fisik. Jadi, Surya Namaskar adalah latihan yang menyatukan tubuh, nafas, dan pikiran secara harmonis. Lalu adapun manfaat dari Surya Namaskar, di mana latihan Surya Namaskar memberikan banyak manfaat baik secara fisik maupun mental, yaitu antara lain yang pertama adalah meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan tubuh, yang kedua melatih sistem pernafasan, yang ketiga meningkatkan energi dan stamina, yang keempat menjaga kesehatan jantung, yang kelima membantu detoksifikasi tubuh, yang keenam menenangkan pikiran dan mengurangi stres, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran spiritual. Jadi, dilakukan secara rutin, latihan ini dapat membantu menjaga keseimbangan hidup secara menyeluruh. Dari penjelasan materi tersebut, adapun kesimpulan yang saya dapatkan, di mana Hastanga Yoga merupakan ajaran yang lengkap dalam membimbing manusia menuju keseimbangan hidup, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.
Salah satu penerapannya adalah melalui Surya Namaskar yang menggabungkan gerakan tubuh asana, pengaturan nafas pranayama, dan konsentrasi. Melalui latihan yang dilakukan secara teratur, seseorang tidak hanya memperoleh kesehatan jasmani, tetapi juga ketenangan pikiran dan kedekatan spiritual. Sekian pemaparan materi Hastanga Yoga dan Pranayama dalam praktik Surya Namaskar dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.